Sudirman tak pernah punya cita-cita menjadi seorang jenderal. Maklum, dia sadar bahwa Bumiputra biasa macam dirinya mustahil jadi seorang jenderal. Dirinya juga tak menyangka akan diangkat jadi Letnan Jenderal Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau TKR oleh pemerintah. Ini adalah kejadian istimewa, sebab banyak jenderal baru meraih bintang di pundak setelah masa pengabdian 2 dekade atau lebih. Sedangkan Sudirman bisa meraihnya dalam hitungan tahun saja. Sebenarnya latar belakang militer Sudirman tak diawali dengan mengkilap. Pria kelahiran Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916 ini hanya pernah jadi semacam hansip yang mengantisipasi serangan udara di zaman kolonial Belanda. Dan 3 bulan latihan menjadi calon komandan batalion di Bogor pada zaman Jepang. Setelahnya dia langsung jadi komandan batalion sekitar 2 tahunan. Bisa dibilang pendidikan militer Sudirman kurang. Lantas mengapa Sudirman bisa jadi jenderal? Tentu saja karena paksaan revolusi kemerdekaan Indonesia yang serba darurat pada saat itu. Sudirman tentu dikenal dan makin dipercaya berkat pertempuran Palagan Ambarawa pada akhir tahun 1945. Meskipun korban di pihak Indonesia jauh lebih besar dibanding pasukan Inggris yang menang pada Perang Dunia Kedua, pertempuran itu dianggap sebagai kemenangan yang gemilang. Orang-orang Indonesia sangat gembira. Mereka menganggap bahwa pengunduran terpaksa dari pihak sekutu itu adalah suatu kemenangan taktis militer. Tulis Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946, tahun 1988, halaman 174. Kiprah Sudirman di Ambarawa itu kelak dikenang sebagai Hari Infanteri. Pertempuran ini membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara di tangan Sudirman, yang sebelumnya sudah terpilih sebagai Panglima lewat voting pada tanggal 12 November tahun 1945. Keputusan rapat itu sulit diterima oleh Menteri Amir Syarifuddin yang cenderung percaya pada orang-orang didikan Belanda ketimbang militer Jepang. Orang semacam Sudirman yang terbatas pengalaman dan pendidikan militernya tentu sulit diterima. Toh menurut Amir Syarifuddin, Urip Sumoharjo lebih berpengalaman daripada Sudirman. Namun apa boleh buat, jumlah komandan bekas didikan Jepang yang lebih banyak ini sudah memilih Sudirman sebagai panglima mereka. Sebagai panglima besar, Sudirman tampil sebagai sosok pemimpin yang sederhana. Di kalangan prajurit, dia adalah sosok yang paling dihormati. Perwira-perwira yang tidak menyukainya pun tampak sulit mendongkelnya dari jabatan panglima tertinggi. Di luar internal TKR, yang jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI, Sudirman fokus pada musuh yang besar dan nyata, yaitu tentara Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Kala itu, tentara Belanda terbilang lebih kuat dari TKR atau TNI yang dipimpin oleh Sudirman. Kata Adolf Lembong yang lebih berpengalaman dalam bergerilya, TNI adalah tentara miskin. Keterbatasan senjata dan hal-hal lain membuat tentara Republik yang dipimpin Sudirman mau tidak mau harus melaksanakan perang gerilya jika tentara Belanda menyerang secara besar-besaran. Sebelum tentara Belanda menyerbu kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Sudirman sudah tidak sehat. Paru-parunya bermasalah. Banyak sumber, salah satunya adalah Amrin Imran dalam Panglima Besar Sudirman tahun 2004 halaman 48, menyebut, Pak Dirman menderita TBC, sebuah paru-paru sudah rusak. Meskipun begitu, dia bersikeras memimpin gerilya dalam Perang Kemerdekaan Jilid Kedua, yaitu pada tahun 1948 sampai dengan 1949.
Beliau memimpin perang gerilya sambil menghindari perburuan serdadu-serdadu Belanda yang bersenjata lengkap dan lebih terlatih dari TNI. Hingga muncul ungkapan, Sudirman memimpin perang dengan satu paru-paru. Sudirman yang tidak sehat namun masih mampu memimpin gerilya dalam perang yang mustahil dimenangkan Indonesia adalah bukti kebesaran sang panglima besar ini. Karena kehebatannya itu, muncul anggapan Sudirman adalah orang sakti. Beredar cerita bahwa Sudirman berhasil menghalau pesawat tempur Belanda dengan hanya bermodal sebilah keris. Soal mitos-mitos itu, Sudirman tidak perlu memberi penjelasan apalagi melarang-larang. Bukan karena ini menguntungkan Sudirman, melainkan karena kesulitan menjelaskan ke masyarakat Indonesia yang doyan tahayul. Terlepas dari heroisme dalam Perang Kemerdekaan II dan kecemerlangan di Palagan Ambarawa, pria yang pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah ini sudah dianggap sebagai bapak tentara yang lebih dari menguatkan tentara, melainkan juga membuat tentara jadi kekuatan yang penting di dalam negara. Sikap Sudirman sebagai bapak tentara yang terus-menerus sebisa mungkin menjaga keutuhan dan otonomi tentara dari berbagai usaha sipil, pemerintah, maupun oposisi untuk mengontrol atau mempengaruhinya, tulis Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, tahun 2016, halaman 253. Kepemimpinan Sudirman juga membawa TNI keluar dari masa revolusi dengan persepsi diri sebagai suatu kekuatan politik yang berjuang bersama dengan kekuatan politik lainnya. Ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta punya wacana memperkecil jumlah tentara karena amat kecilnya anggaran untuk militer di masa revolusi itu, Sudirman tidak terima. Menurut Salim Said, Sudirman tak mau tentara hanya sebesar daun kelor di masa-masa sulit itu. Setelah memimpin perang gerilya dari akhir tahun 1948 hingga pertengahan tahun 1949, kesehatan Sudirman makin melemah. Sang panglima besar ini akhirnya mangkat pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Ketika itu usianya baru 34 tahun. Setelahnya tak ada lagi yang menjadi panglima besar TNI. Sudirman yang menjadi panglima besar pertama ini tentu dikenang oleh ABRI yang kini menjadi TNI. Hampir tiap kota di Indonesia punya jalan dengan nama Jenderal Sudirman. Pada tahun 1997, Sudirman dianugerahi pangkat Jenderal Bintang 5 karena jasa-jasanya sebagai bapak TNI. Bersama Sudirman, dua penerima lain Bintang 5 ini adalah Jenderal Ahmad Haris Nasution dan Jenderal Soeharto. Keduanya adalah mantan bawahan Sudirman di zaman revolusi dahulu. Hanya 3 orang ini yang tercatat punya Bintang 5 dan dipanggil sebagai Jenderal Besar. Ketiga perwira tinggi itu telah mengabdi secara istimewa bagi kepentingan ABRI, bangsa, negara dan rakyat Indonesia, kata Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung pada tahun 1997 silam. Di Asia Tenggara, negara yang memiliki Jenderal Bintang 5 lain adalah Vietnam, yaitu Phuong Nguyen Giap. Dia lebih tua dari Sudirman, dan sebelum masa-masa perang juga pernah menjadi pengajar. Pho dianggap sukses dalam menghalau Prancis dalam Perang Dien Bien Phu pada tahun 1954 dan ikut menghalau tentara Amerika dalam Perang Vietnam dengan gemilang. Sedangkan Pho baru meninggal pada tahun 2013. Dengan menjadi jenderal besar, Sudirman pun bersanding sejajar bersama Phuong Nguyen Giap dari Vietnam, Georgy Zhukov dari Uni Soviet, Douglas MacArthur dari Amerika Serikat, maupun Erwin Rommel dari Jerman sebagai jenderal legendaris. Itulah sedikit kisah tentang jenderal legendaris Sudirman, jenderal pertama TNI yang gagah dan religius. Semoga kisah Jenderal Sudirman ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.